Teman-teman, ayo langsung kita cerotkan alur film The Last Duel. Cascus bergetek, bioskop tanpa nama segera dimulai. Pada tahun 1389, terjadi pengadilan naik banding di Istana Keadilan Paris tentang kasus pemerkosaan. Jean de Carottes mengakui bahwa istrinya Marguerite de Carottes telah disetubui dan diperkosa oleh temannya yang bernama Jacques Legris. Jean de Carottes sebagai pelapor, Jacques Legris sebagai terdakwa, dan Marguerite sebagai korban. Mereka satu persatu menceritakan kesaksian di pengadilan. Kesaksian pertama dari Jean de Carottes, 19 September 1370 terjadi pertempuran Limoges. Jean de Carottes dan Jacques Legris adalah pasukan dari prajurit Prancis. Jean dengan gagah melantangkan suara, "Semua untuk raja, maju!" Lalu mereka menyerang pasukan Inggris. Dengan gagah berani, Jean maju ke depan. Pasukan Prancis tidak bisa mengalahkan pasukan Inggris. Jean bilang ke Legris kalau Pierre akan menarik mundur pasukan. Legris mengucapkan rasa terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Persahabatan mereka makin dekat. Pertempuran Limoges ini berlangsung selama 7 tahun. Adegan selanjutnya tahun 1377 di Benteng Bellim. Benteng tersebut dikepalai oleh ayah Jean yang menjabat kapten. Di dalam ruangan, Jean bertemu bapak dan ibu Jean. Kapten Bellim bilang kalau mereka sudah ditunggu Sir Pierre. Sir Pierre terlihat kurang suka dengan Jean. Selang beberapa tahun kemudian, Jean didatangi oleh Legris. Dalam ruangan, Legris mengutarakan niatnya kalau dia datang bukan hanya sebagai teman, melainkan ada tugas dari Sir Pierre. Tugas tersebut untuk memungut pajak guna keuangan pertahanan militer. Sayangnya, Jean tidak memiliki uang karena kondisi ekonomi sedang sulit. Sebagai teman dekat, Legris akan membicarakan ini kepada Sir Pierre. Jean merasa berterima kasih pada Legris. Jean mempunyai niat untuk memberikan pedang. Jean memberikan pedang yang dibuat di asrama Laksmana de Vienne. Disinilah Legris mengetahui bahwa sahabatnya ikut perang bersama Laksmana hanya untuk uang dan sesuap nasi. Apabila Jean terbunuh di medan perang, hartanya akan jatuh pada Count Pierre dan negara. Tahun 1380, Jean berperang di wilayah Normandia. Dengan keahliannya dalam bertempur dan kegagahannya, Jean melawan musuh. Pertempuran tidak membutuhkan waktu lama. Dengan kemenangannya, mereka disambut penduduk ketika memasuki gerbang kastil. Di dalam ruangan Robert telah disiapkan pesta kemenangan. Robert merupakan seorang pasukan Prancis yang bersekutu dengan Inggris, namun pengkhianatan itu diampuni raja. Robert memiliki putri cantik bernama Marguerite. Robert mengenalkan anaknya, Marguerite, pada Jean. Dari pandangan pertama, muncullah benih-benih cinta asmara. Hari-hari selanjutnya, mereka disambut dengan rasa bahagia. Berlangsunglah pesta pernikahan di antara mereka. Jean merasakan kebahagiaan. Mereka menikmati pemandangan indah yang terhampar di sekitar kerajaan. Suatu pagi di lahan kuda milik Jean, Marguerite mengabarkan pada Jean kalau mendapat undangan atas kelahiran anak dari Jean Crespin. Wajah Jean kurang senang, tapi istrinya mengatakan
Kita datang untuk menunjukkan wajah kita agar mereka tahu kita terus berjalan meskipun ada ketidakadilan. Baiklah, kata Zhang, siapkan harimu untuk besok. Keesokan harinya, mereka mendunggangi kereta kuda menuju rumah Zhang Crespin. Mereka disambut hangat oleh tuan rumah. Legris melihat dari jauh kedatangan mereka. Mata Legris sepertinya melihat Marguerite penuh dengan gejolak, lalu mendekat menghampiri mereka. Mereka saling menyapa, berjabat tangan. Jangan ada niat buruk di antara para pelayan raja. Yang mulia membutuhkan kita semua. Zhang meminta istrinya untuk memberikan ciuman pada Legris sebagai tanda ikatan baik dari keluarga rumah Caroges. Tahun 1385. Istrinya takut kalau terjadi apa-apa karena belum mempunyai ahli waris. Itu semua atas kehendak Tuhan. Semua penduduk mengiringi kepergian para pasukan. Di tengah hutan, Zhang diangkat menjadi ksatria. Ketika menuju pertempuran, mereka berhenti untuk meminum air sungai. Perasaan Zhang kurang enak dan tiba-tiba ada panah api yang melayang mengarah pasukan Zhang. Tidak lama kemudian pecahlah perang. Awalnya pasukan mengeluarkan jurus kabur, tapi dengan teriakan lantang Zhang, mereka bersemangat untuk maju. Zhang beserta pasukan dapat melibas musuhnya. Akhirnya pasukan Prancis pulang membawa kemenangan. Setelah sekian lama mereka bertempur, Zhang dengan muka kelelahan menuju rumahnya. Sang istri menyambut kedatangannya. Di dalam rumah, Zhang terlihat sakit. Tapi besoknya akan menuju ke Paris untuk mengambil 300 keping emas atas kemenangannya. Sesampai di Paris, Zhang menemui bendara untuk mengambil 300 keping emas. Setelah Zhang tanda tangan, bendara memberikan emas tersebut dan Zhang langsung menuju jalan pulang. Sesampai di rumah, istrinya melihat Zhang dari jendela lantai atas. Marguerite terlihat nampak murung. Ibu Zhang merasa kurang nyaman berada di antara mereka. Lalu pamitan ke kamar. Zhang yang merindukan Marguerite ingin mencumbunya. Tapi dia menolaknya. Dengan berhati-hati, Marguerite menceritakan tentang peristiwa pemerkosaan tersebut. Zhang terkejut dan geram setelah mendengar nama pelaku pemerkosaan. Yes, I am telling you the truth. You must believe me. Zhang lalu memeluk Marguerite. Kembali ke istana keadilan. Setelah Zhang menceritakan kisah persahabatan dan pemerkosaan istrinya, Legris telah melakukan kejahatan yang paling busuk terhadap istri saya, Lady Marguerite de Caroges. Jika Legris tidak mengaku, maka aku siap untuk membuktikan dalam duel. Zhang lalu menaruh sarung tangan di lantai, tanda dia tidak main-main. Saya Jacques Legris sebagai pengawal dan terdakwa. Dengan ini aku menyangkal semua tuduhan yang telah dibeberkan oleh Zhang de Caroges. Lalu Legris menceritakan kejadian yang dialami ketika pertama bertemu Marguerite de Caroges. Kesaksian kedua dari Jacques Legris. Dalam pesta kelahiran anak laki-laki dari Zhang Crespin, Legris sedang tebar pesona dengan wanita. Lalu melihat kedatangan Zhang bersama istrinya, Legris berpamitan hendak mendekati mereka. Legris memberikan tangan untuk berjabat tangan. Semua bersorak. Legris berkata, "Jangan ada niat buruk di antara para pelayan raja kita. Yang mulia membutuhkan kita semua." Zhang tiba-tiba meminta Marguerite agar memberikan ciuman pada Legris. Melihat ini, Legris nampak senang dan ada cinta di matanya. Ada kenangan di bibir Legris. Tapi tidak dengan Marguerite. Zhang kurang suka dengan reaksi Legris. Ketika Marguerite berada di dekat meja makan, Legris mendekatinya. Dengan rayuannya, Legris mencoba merayu Marguerite. Legris berkata, "Zhang beruntung dapat istri cantik." Marguerite menanggapi pembicaraan Legris karena tidak berpikiran macam-macam. Sedangkan Legris, karena dapat perhatian, dia berpikir lain. Dia berpikir ada respon dari Marguerite.
Legris kikuk karena ada Zhang di belakang mereka. Legris selalu bilang, "Istrimu telah memikatku, teman." Adegan berganti saat Zhang berdansa dengan Marguerite. Legris terlihat cemburu. Wajah Marguerite selalu membayangi Legris hingga terbawa mimpi. Legris yang seorang buaya darat terganggu dengan kehadiran Marguerite. Di sebuah pasar, Legris menatap Marguerite. "Baru kali ini kamu terlihat seperti ini, tuanku." Begitu kata Adam Laurel. "Sudahlah, tuanku. Skotlandia sedang ada kabar buruk." Beberapa waktu berselang, rumah Marguerite diketuk oleh Adam Laurel bersama Legris. Adam Laurel meminta agar dibukakan pintu, tapi Marguerite menolak karena sendirian di rumah tanpa suami. Adam Laurel beralasan minta bantuan karena kudanya tidak bersepatu. Marguerite akhirnya membukakan pintu, tapi Legris ikut masuk sampai dalam rumah. Legris menyatakan cinta dan memaksakan cinta pada Marguerite. Marguerite mulai ketakutan ketika Legris mendekati. Legris terus saja merayu, tapi Marguerite menghindar hingga pada akhirnya Legris merasa kesal karena sikap Marguerite. Legris terus mengejar hingga masuk dalam kamar. Marguerite berteriak memanggil pembantunya. Legris terus mengejar untuk meraih tubuh Marguerite lalu menciuminya. Dengan paksaan Marguerite dibawa ke atas kasur dan terjadilah sesuatu yang diinginkan Legris. Marguerite tidak bisa melawan karena badannya dijepit tidak bergerak. Legris melampiaskan aroma asmara yang terpendam. Kembali ke ruang istana keadilan. Legris berkata bahwa yang saya lakukan tidak salah. Saya hanya membahagiakan Marguerite karena Marguerite kurang dapat bahagia tanpa keturunan. Lalu Legris mengambil sarung tangan milik Zhang. Selama sidang berlangsung, Marguerite menjawab pertanyaan yang bertubi-tubi. Pengacara menanyakan bahwa Marguerite menganggap tampan pada Legris. "Apakah mungkin kamu memimpikan dan mengharapkan ini?" Dengan berurai air mata, Marguerite dalam keadaan hamil menjawab setiap pertanyaan. Marguerite setuju kalau Legris tampan, tapi sikapnya tercela. Bukankah wajar sikap ini? Semua yang hadir nampak melongo. Marguerite menceritakan selama menikah 5 tahun belum mendapat keturunan. "Tapi kenapa sekarang kamu bisa hamil setelah insiden 6 bulan yang silam? Apakah kamu punya kekasih lain dan menuduh Legris yang menghamilimu?" Setelah peristiwa itu, saya menjadi pemurung, suka di kamar, jarang makan. Tapi ketika suami pulang dari medan pertempuran dengan kurang nyaman, saya menyambut dia pulang. Marguerite menceritakan kejadian tersebut dari awal sampai akhir. Di akhir adegan, Zhang minta untuk berhubungan. Raja Prancis memutuskan bahwa akan digelar duel antara Zhang dengan Legris setelah Marguerite melahirkan. Raut muka Marguerite nampak bimbang ketika ada yang bilang, "Jika suamimu kalah dalam adu duel, maka kamu harus telanjang dan dicukur. Lehermu akan dipasangi besi, tanganmu akan diikat pada tiang kayu, dan akhirnya dibakar hidup-hidup. Akan saya terima dengan segala resiko." 28 Desember 1389 setelah Marguerite melahirkan anak laki-laki. Di tempat duel, penonton memenuhi tempat duduk mengharapkan jagoan mereka akan menang. Raja Prancis beserta istri ikut menikmatinya. Nampak salah satu abdi raja membacakan aturan duel kali ini. Zhang mengenakan baju besi kebesarannya sebagai satria perang. Pada sisi lain, Legris juga sedang mengenakan baju besinya. Di tempat terpisah, Marguerite mengenakan baju hitam bersiap menghadiri pada tempat yang disediakan. Podium tempat berdiri Marguerite berhadapan dengan Raja Prancis, khawatir dan harapan memenuhi segala emosinya. Marguerite melihat Zhang memasuki tempat pertandingan. Mereka bertemu di depan Raja Prancis. Setelah mendapatkan kode, mereka berdua menuju posisi awal untuk mengenakan tameng dan helm serta kebutuhan lainnya. I spoke the truth.
Pertandingan segera dimulai. Mereka memacu kudanya untuk saling memburu lawannya. Sorak-sorai penonton berkumandang. Setelah sekian pertarungan terlihat, mereka sama-sama kuat karena mereka adalah ksatria perang. Keduanya berambisi untuk saling mengalahkan. Zhang sempat terdesak. Beruntung keadaan jadi terbalik. Setelah mereka terlepas dari kuda, kini beradu menggunakan kapak dan pedang. Beberapa kali Zhang terluka tapi tetap mencari sisi lemah Legris. Margaret meneteskan air mata saat melihat Zhang pahanya tertusuk. Zhang dihajar oleh Legris. Penonton dan Pierre berteriak, "Habisi dia, habisi dia." Lalu Legris mendekati Zhang yang tak berdaya. Tiba-tiba kaki Legris dihajar oleh kapak Zhang. Kini keadaan terbalik. Zhang meminta agar Legris mengakui perbuatannya, tapi Legris menolak pengakuan tersebut. Dengan kekuatan tenaga terakhir, Zhang menancapkan belatinya ke arah Legris. Melihat kematian Legris, nampak muka Margaret kembali cerah. Rantai kaki Margaret dilepas oleh penjaga. God has spoken, proving your strength, and God be with you and your wife. Mereka lalu berpelukan dan terdengar gemuruh suara penonton menandakan bahwa mereka menang dan berhak merayakan kemenangannya. Bersama suara penonton dan kemenangan Zhang, maka berakhir pula film The Last Duel. Membongkar kebenaran tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan. Membutuhkan waktu dan perjuangan bahkan nyawa. Secara hukum, Legris dianggap bersalah karena Tuhan telah menghukumnya dengan kekalahan dan kematian. Selang beberapa tahun kemudian, Zhang meninggal dalam perang salib dan Margaret de Carouge menikmati hidup dengan bahagia bersama anaknya. Hingga akhir hayatnya, dia tidak pernah menikah lagi dengan pria lain.